Hai Sobat Radian. Halo Sobat Radian. Hujan-hujan dok. Betul banget. Tapi alhamdulillah hujan udah reda. Dan hari ini kita ada di Central Park, Betul. Jakarta Pusat. Jakarta Barat. Jakarta Salah Barat. kan? 1-0 traktir burger. Nah hari ini udah tahu dong apa yang di tangan saya dong. Nah hari ini kita dapat undangan di acara yang namanya Apa itu? Summer Funimals dari Whiskas. Betul sekali. Bareng Kakak Raisa nanti. Betul sekali dengan kakak saya. Dan nanti akan ada talk show-nya bareng Dr. Adian bersama Raisa. Ada mini konser juga hari ini. Dan acara hari ini adalah rangkaian dari acara 5 hari ya dok ya? Ya, 5 hari. 5 hari dimulai dari tanggal 29 ya. sampai tanggal hari ini 7 hari dong dok? Betul, 7 hari, 1 minggu. Dan ini acara puncaknya ya. Betul. Di sana udah kerumunan udah rame. Bentar lagi mini konser dan talk show-nya akan mulai. Betul. Gak usah tunggu-tunggu lagi, gak usah tunggu tetangganya lagi, gak usah tunggu teman-temannya lagi. Ayo kita mulai. Ayo. Ayo. Dan untuk itu saya juga akan mengundang narasumber kita yang berikutnya. Ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu adalah dokter ini memiliki 15 pet klinik yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Mulai dari Jakarta, Depok, Jakarta Utara, apalagi dok ya, ntar gue tanyain dok ya. Terus dan juga ada di Palembang. Nanti rencananya beliau akan membangun rumah sakit yang khusus untuk hewan dan itu akan melayani Anda selama 24 jam. Tepuk tangan sekali lagi. Marilah kita sambut inilah dia, Dr. Nadia. Hai dok. Silakan dok. ABC Nutrisi dari Whiskas. Iya. Beri ya Whiskas. Thank you loh. Udah datang ini dok. Ini baru pulang dari mana dok tadi dok? Tadi baru dari nengok klinik yang di sini. Kebetulan ada yang dekat dari sini. Di sini di jalan apa dok? Di jalan Tanjung Duren Barat 1. Depannya Starbucks, Bas. Sekitar 1 kilo cuma dari Oh sini. cuma 1 kilo. Nama pet kliniknya apa dok? Radian Pet and Care. Tuh Radian Pet and Care. Tepuk tangan sekali lagi buat Radian Pet and Care. Box. Dok cabangnya mana dok? Jakarta Utara. Terus? Jakarta Utara ada 1 di Kelapa Gading. Jakarta Barat di Tanjung Duren sini ada 1. Jakarta Timur ada 4. Buaran, Condet, Rawamangun, dan juga Pulau Gebang. Iya. Bekasi ada 2. Iya. Di Pondok Gede sama Cikarang. Iya. Depok ada 2. Di daerah Sukmajaya sama Sawangan Lama. Iya. Tangerang ada 2. Iya. Karawaci sama Karang Tengah. Iya. Terus di Jawa Timur ada 2. Surabaya sama Sidoarjo. Sumatera Selatan ada 1 di Palembang. Iya. Nanti sebentar lagi akan hadir di Bintaro, BSD, dan juga Bandung. Gokil, tepuk tangan sekali lagi. Gokil. Dan ini tuh pet klinik, menurut saya ini pet klinik yang harganya paling ekonomis ini ya. Bener ya dok ya, harganya ekonomis banget. Harga untuk biaya kunjungan dokternya aja cuma 70.000 dok ya. Ya, betul. Bayangin, segitu ekonomisnya. Jadi buat kakak-kakak atau bapak ibu yang memang pengen berkunjung ke pet klinik, nggak perlu khawatir kalau misalnya ternyata dananya kuring misalnya gitu ya. Karena yang pasti akan diberikan kemudahan oleh dokter Radian. Nah buat kakak-kakak semua bapak ibu, jangan lupa ada pet klinik dekat sini, dekat Starbucks ya tadi ya. Di seberangnya, Pas. Iya. Oke, itu namanya apa tadi? Radian Pet and Care. Pet and Care. Alright. Dan untuk itu seperti yang Anda lihat semuanya ya Bapak Ibu, kursi di paling tengah masih kosong Bapak Ibu ya. Berarti tandanya ini kursi buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Raisa, iya betul ya. Dan untuk itu marilah kita sambut inilah dia, Raisa. Hello. Hai.
nutrisi dari Whiskas. Saya jadi merasa kembar ya ini ya. Hai Kak. Hai sih. Aduh, how are you Kak? I'm good, how are you? Oh, I'm good juga, iya kan. Aduh, cakep banget ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Raisa. Thank you. Itu bapak-bapak udah langsung standby ya kan kamera lo. Lu jangan gugup gitu dong jadi dokter ya. Saya Biasa gugup aja. banget di sini. Oh iya. Jangan gugup gitu dong ya. Dan dulu jadi dokter. Iya, kan dia dokter Kak. Biasa kan menangani AA, kaki 4, kaki 5, kaki 6 gitu kan Kak. Sekarang ngeliat Kak Raisa kan dengan langsung pucat Bapak Ibu. Nah ini emang menarik banget ya, namanya kucing tuh kayak bikin kita tuh lebih sehat gitu ya, kayak bikin semangat gitu kalau lagi bete-bete gitu ya kan. Apalagi kucing aku tuh si Marble tuh benar-benar semanja itu. Jadi kalau dipanggil tuh, jadi dia nggak kelihatan nih. Terus kita panggil pasti dalam hitungan 5 detik dia bakalan nongol, terus langsung nabrak-nabrak, langsung kayak panik ngeliat kita gitu. Terus pokoknya ya salah satu alasan aku nge-adopt si Marble itu karena dia short hair. Karena aku cukup alergian sebenarnya. Jadi kalau misalkan yang long hair biasanya aku suka bersin-bersin. Jadi aku cari yang short hair. Iya, sama berarti ya. Aku juga dulunya alergi kucing, jadi suka bersihin sendiri gitu kan. Tapi worth it. Worth it. Jadi kayak bersin, mata bengkak, tapi hatinya happy. Oh kakak matanya bengkak kalau alergi ya? Iya, tapi happy gitu. Kayak ya udahlah terima aja ini emang nasibku. Oh, ya Allah, tepuk tangan sekali lagi buat Raisa guys. Pet parents guys, bayangin Kak Raisa aja jadi pet parents dari awalnya 14 kucing ya dok ya. Iya tunggu dulu. Nah kalau ngomongin tentang kucing, ini pasti di semua nih pada pet parents sih pasti ada yang miara kadang-kadang kucing dan doggy misalnya gitu ya, biasanya gitu kan. Hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi orang tua baru buat kucing khususnya. Yang pertama teman-teman harus punya komitmen dulu. Namanya memelihara hewan tidak boleh hanya sekedar suka. Kalau sudah memutuskan memelihara ya kita harus komitmen memelihara dari awal hingga akhir dia meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus komitmen bisa menyediakan semua kebutuhan hewan yang akan dipelihara. Baik makanan yang memang memiliki nutrisi yang sangat baik, nutrisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk salah satunya Whiskas yang memang sekarang sedang kita gencar-gencarkan ya, salah satu pilihan nutrisi yang tepat untuk kucing teman-teman. Yang kedua, teman-teman juga harus menyediakan tempat yang sesuai. Jangan sampai kita melihara kucing, kucingnya cuma di kandang. Harus ada waktu kucingnya itu dilepas untuk bermain. Kalaupun di kandang, buatlah kandang senyaman mungkin, mereka bisa beraktivitas, bisa lompat-lompat, bisa pindah tempat. Terus selain itu teman-teman juga harus punya komitmen, namanya makhluk hidup, ada waktunya mereka sakit. Tidak selamanya mereka sehat. Jadi harus spare uang juga untuk memastikan mereka tetap sehat. Divaksin, dikasih obat cacing, kalaupun sakit ya jangan main dokter-dokteran. Kan banyak nih sekarang yang pada main dokter-dokteran, main dukun-dukunan. Ah dukun dok? Betul, jadi dia menerawang, oh ini sakitnya beli aja obat ini. Oh, iya ada tuh dok yang gitu. Betul, jadi harus dibawa ke dokter hewan. Betul. Terus yang terakhir, kita juga harus meluangkan waktu. Sesibuk-sibuknya kita sudah memutuskan untuk memelihara hewan, ya kita harus ada spare waktu buat bermain dengan mereka. Menarik. Tepuk tangan sekali lagi buat Dokter Adian. Emang bener ya dok ya? Bahkan kemarin itu jadi ada seminar dari Whiskas juga kak, gara-gara ngebahasin tentang food itu kan kak, ya kan. Nah itu ternyata ada pet parents yang memberikan obat khusus ginjal buat manusia ke kucingnya. Iya, ini misalnya kucingnya hangat kan, kita kalau misalnya ngecek kucing lagi sakit apa kan dari kuping ya kak. Itu dia kasih paracetamol buat manusia kan. Main suruh digerus aja gitu kan beda ya gitu kan. Nah itu ternyata memang lebih baik dibawa ke dokter seperti saran dokter Adian tadi kalau misalnya sakit. Apalagi ini paracetamol masih banyak yang pakai. Padahal paracetamol itu nggak boleh untuk anjing dan kucing karena racun. Banyak kasus pasien datang ke klinik dengan gejala gangguan hati, bahkan wajahnya bengkak, itu karena keracunan paracetamol. Itu yang masih beruntung. Kalau tidak beruntung, kadang belum ke dokter hewan sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. Baru tahu aku. Ya Allah, sama kan, baru tahu.
Ya Allah. Oke, catat. Catat benar-benar. Jadi paracetamol itu tidak baik untuk apa Bapak Ibu? Anak. Kucing. Ya, itu ya. Tapi aku punya satu ini juga sih, satu saran, bukan saran sih. Kayak kadang-kadang aku ngeliat nih ibu-ibu kan sayang anak gitu ya. Terus kayak anaknya ngeliat kucing lucu, kelinci, dogi kecil lucu-lucu pengen gitu. Tapi kan namanya juga anak-anak kan dia pasti cuma pengen lucu-lucunya doang kan. Terus pada akhirnya saat kalau kucingnya udah gede atau enggak kalau kucingnya ternyata pup sebarangan atau apa segala macam udah males ngurusnya gitu lah. Akhirnya kucingnya atau binatangnya terlantar, apalagi kalau yang lebih kecil-kecil tuh kayak ikan, kura-kura, sugar glider apa segala macam, itu tuh menurutku kasihan banget sih kayak binatang tuh dianggap mainan gitu loh. Iya. Jadi ya udah nanti mati ya udah ntar beli lagi kayak gitu. Jadi satu hal sih menurutku jangan anggap hewan-hewan itu tuh mainan atau sesuatu yang nggak ada komitmen gitu. Benar-benar Kak setuju. Iya. Tepuk tangan sekali lagi buat Dr. Adian dan juga Kak Raisa. Iya. Setuju Kak, setuju Kak. Sekarang bahkan juga lagi tren banget di sosial media Kak. Kalau misalnya anak-anak kecil gitu ya buat para parents terutama gitu ketika ngeliat hewan nih gitu di luar sana yang mungkin kalau di sini kan hewan-hewan pada dirawat ya, anak-anak kita pada dirawat gitu kan, pada cakep-cakep. Kalau di luar kan gitu misalnya yang stray cat gitu, itu biasanya orang tuh ngomong kotor, jangan kotor. Ada yang orang tua ngomong gitu? Ada ibu-ibu? Kotor, awas kotor, gitu ya. Jadi selalu ditakutin kayak bener ya kan Kak? Kotor, awas gitu. Nanti ini, nanti itu gitu ya, jadi takutin. Nah, makanya buat kakak-kakak mungkin nanti bisa diajarin cara cuci tangan kali ya anak-anak ya, biar nggak takut bermain sama anabul-anabul yang stray cat. Anyway, tadi kan ngomongin tentang yang namanya membawa ke dokter Kak. Nah kalau buat Kak Raisa sendiri nih, menurut pengalaman Kak Raisa, dari 14 kucing, terus sekarang juga si Marbles gitu kan. Kak Raisa tuh kalau ke dokter biasanya itu buat apa aja? Ya pasti vaksin. Ya. Terus ya biasanya sih kalau kucingnya kayak udah lemas, nggak mau makan, ya nggak sih? Ya. Atau nggak kayak diare kayak gitu tuh aku udah paling takut. Ya. Jadi pasti harus buru-buru ke dokter. Atau enggak kayak misalkan dia apa ya kayak cacingan, kutuan kayak gitu-gitu juga pasti ya udahlah ke dokter aja daripada kita lama, daripada dia semakin parah atau apa gitu kan. Sebenarnya paling cepet tuh kan sebenarnya paling bagus tuh cepet kan, jadi kayak baru kelihatan langsung jadinya langsung cepet sembuh gitu. Kalau udah dibiarin berlarut-larut kan kasihan karena dia nggak bisa ngomong kan, jadinya udah separah apa segala macam malah tambah kasihan gitu. Iya. Pokoknya aku kalau nggak bisa makan, nggak mau makan, itu aku udah kayak kenapa nih gitu. Terus besoknya pasti langsung aku bawa ke dokter. Tuh, benar. Jadi penanggulangannya harus lebih cepat ya Bapak ini ya, kakak-kakaknya. Nah ini kan kalau misalnya Kak Raisa tadi bilang katanya mau ke dokter itu ya buat macam-macam sebenarnya, mungkin juga buat grooming juga gitu kan, karena di beberapa pet clinic juga mengharuskan pet parents ini untuk konsultasi dulu sama dokter, baru kucing ini boleh mandi apa enggak kan gitu ya. Kucing ini kondisinya lagi prima apa enggak, takutnya nanti ketularan penyakit endobritis kayak flu gitu ya kan dok. Nah sebenarnya tuh kalau misalnya kita nih sebagai pet parents kita yang baru misalnya pengen ngerawat itu paling banget tuh kapan sih dok ke dokter nih? Oke, mumpung baik. deket nih baru sekilo nih. Iya, baik. Jadi setuju dengan Kak Raisa tadi sih. Intinya kalau kita mau ke dokter hewan tuh jangan menunggu kondisinya sudah parah. Karena banyak kasus kadang teman-teman itu bawa hewannya ke dokter hewan ketika sudah parah. Yang akhirnya berakhir dengan biaya yang makin membengkak. Jadi kapan sih kita harus ke dokter hewan? Jadi ke dokter hewan itu tidak harus menunggu hewannya sakit. Ke dokter hewan seperti tadi untuk perawatan rutin, grooming juga bisa. Teman-teman konsultasi pun juga bisa. Karena banyak juga kasus gangguan kesehatan yang sebenarnya bukan karena penyakit infeksius, tapi karena gangguan nutrisi. Tadi kan seperti juga nih ada kasus batu ginjal lah ya. Flu, batu ginjal karena nutrisi yang tidak tepat. Ada juga yang diare, ada juga yang dia sembelit yang ternyata nutrisinya juga tidak tepat. Jadi ke dokter hewan itu tidak harus melulu ketika hewannya sakit, tidak harus melulu untuk vaksinasi, tapi teman-teman juga bisa konsultasi masalah nutrisi, masalah pemeliharaan, pemilihan jenis pakan, atau memilih jenis pet yang sesuai dengan teman-teman. Oh iya,
Iya. Kayak tadi Kak Raisa kan ada riwayat alergi terhadap bulunya kucing. Mungkin bisa konsultasi ke dokter hewan. Kira-kira saya suka kucing nih, tapi anggota keluarga saya ada yang alergi terhadap bulu kucing. Baiknya saya memelihara kucing jenis apa ya? Apakah harus ada? Dok? Nah, kalau saran saya yang hairless. Contoh Sphinx, kalau nggak suka Sphinx jenis-jenis Rex. Geli dong kalau Sphinx tuh dong. Jadi kayak Devon Rex, jenis-jenis Cornish Rex itu termasuk kategori jenis kucing hipoalergenik. Artinya? Resiko atau tingkat alerginya sangat rendah. Oh, hipoalergenik. Yang keriting itu bukan sih dok? Betul sekali, itu contohnya ada Devon Rex di depan. Iya. Yang keriting ya, iya. Lucu juga kayak pudel ya. Iya. Terus dok. Terus selain itu untuk keperluan apa lagi sih? Teman-teman juga bisa konsultasi terkait mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa kucing itu sumber penyakit. Padahal penyakit itu datangnya tidak dari hewannya tapi dari pemeliharaan yang tidak tepat. Ayo. Contoh, kadang ada yang takut gangguan pernafasan karena bulunya kucing. Bulunya kucing rontok banyak, ternyata perawatannya nggak tepat. Iya Jamuran atau cara groomingnya pakai sampo-samponya manusia, akhirnya rambutnya rontok, makanannya juga tidak sesuai. Terus bisa juga ternyata dia ada ketakutan karena adanya toxoplasmosis. Artinya Toxo yang berhubungan dengan gangguan kehamilan pada manusia. Kucing selalu jadikan sebagai kambing hitam. Betul. Padahal tidak semua kucing menderita toxo. Gampangnya gini, manusia bisa kena HIV, tapi kan tidak semua manusia menderita HIV. ya. Kucing pun juga sama, kucing bisa menularkan toxo jika dia sakit terserang toxo. Tapi kalau tidak kan tidak gitu. Iya. Dan ke dokter hewan pun semisal teman-teman punya kekhawatiran kucingnya bisa menularkan toxo, gampang kok, tinggal datang ambil sampel darahnya dikit, tidak sampai 20 menit hasilnya langsung ketahuan dia positif atau tidak. Sama itu kak, ada virus baru ya dok ya, kayak coronanya buat kucing kak, PVS apa? Corona enteritis. Jadi betul. itu yang nanti bisa bermutasi menyebabkan virus FIP. FIP itu FYP ya dok? Salah. Iya, kalau udah FIP dia nggak bisa disembuhkan itu. FIP itu apa? Tapi itu nular ke manusia? Tidak. Dia hanya menyerang sesama kucing. Aduh. Itu kalau FIP itu dia sangat ganas, gambarannya dia merusak semua organ dalam. Jadi ibaratnya hatinya, jantungnya, ginjalnya semua pada bernanah. Itu Gambarannya seperti itu. gara-gara sih dok? Itu virus corona, tapi coronanya berbeda dengan coronanya manusia. Dari mana itu dia? Corona bisa dari sesama kucing yang memang ada kucing yang menderita corona enteritis, bisa juga mungkin paparan dari lingkungan juga bisa. Untung kucing gua kucing rumahan ya. Dia sangat menjaga diri sekali di rumah. Begitu ya. Oke baik, untuk itu dok, kalau kita ngomongin tentang gizi seperti tadi ya, karena kan kita memang ya itu tadi kita banyak banget ya pengetahuan yang kita nggak tahu gitu ya, terutama tadi masalah obat-obatan, masalah kayak kita misalnya ternyata bisa konsultasi ke dokter untuk menanyakan jenis kucing apa yang tepat untuk kita gitu kan, dan lain-lain gitu ya. Nah ini termasuk ya salah satunya adalah bertanya terkait nutrisi, karena banyak dari pet parents itu juga mereka adopsi kucing karena misalnya kucing itu tidak sengaja datang ke rumah dok. Jadi kan nggak ada jenisnya dok, nggak tahu dia kawin sama siapa itu, ya kan? Dari mana asalnya begitu kan nanti dok. Nah itu gimana dok? Caranya untuk bisa memilih yang pertama nih dok, nutrisi yang paling tepat pertama kali dok. Misalnya beli produk tuh melihat apanya sih dok, apa gimana gitu loh dok. Oke baik. Yang pertama tips dari saya nih, kalau teman-teman mau memilih produk yang bagus untuk kucingnya, itu kita milihnya dari mana sih? Ada dua hal yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama kita melihat dari sisi kualitas dari produknya. Yang kedua kita lihat dari kebutuhan si kucing. Kualitas produknya seperti apa? Kita kalau hanya sekedar membaca kandungan yang tertera di kemasan pasti akan bingung karena mau produk murah mau produk mahal hampir sama. Yang membedakan apa? Biasanya bahan baku. Ada bahan baku yang dia menggunakan tepung-tepungan untuk menekan biaya produksi sehingga harganya murah. Ada juga yang memang dia menggunakan pakan yang kualitasnya premium dan menggunakan by research terlebih dahulu. Contohnya Whiskas kan ada tim risetnya tersendiri ya, yang memang menghadirkan berbagai produk sesuai dengan kebutuhan mereka.
Terus cara melihatnya bagaimana? Ada produk pakan yang dia memang dari segi nutrisi kualitasnya tinggi tapi daya cernanya kurang. Maksudnya gimana? Contoh, ada proteinnya 80 kemakan, yang keserap tubuh cuma 20, 60 keluar bersama kotoran. Ada juga produk yang dia proteinnya 80 kemakan, yang diserap oleh tubuh 70, yang keluar hanya 10. Nah bedanya di situ. Cara tahunya dari mana? Kalau teman-teman susah, kalau idealnya kan harus di lab ya, tapi kan akan membutuhkan waktu yang lama. Dilihat 3-4 bulan dari karakter fisik yang terbentuk pada kucingnya. Kucing pada dasarnya hewan karnivora sejati yang mana kebutuhan nutrisi utamanya protein bukan karbohidrat. Beda dengan anjing. Kalau anjing masih bisa kena karbo, kalau kucing tidak. Dalam waktu 3-4 bulan, ketika produk pakan itu kandungan tepungnya rendah, tepung kan karbohidrat nih. Dia membentuk badannya tidak bergelambir. Tapi kalau bergelambir lemak, artinya bahan bakunya lebih banyak tepung. Waduh. Nah, itu yang kita kalau melihat dari segi produknya. Yang kedua, kalau misal kita melihat dari segi hewannya, kita harus melihat kebutuhan mereka, paratabilitas pakannya. Ada beberapa produk pakan yang dia paratabilitasnya itu sangat rendah, sehingga kucingnya tidak doyan untuk makan. Paratabilitas tuh kesukaan. Jadi dia suka nggak, doyan nggak. Kadang makannya, produknya bagus, tapi paratabilitasnya kurang. Jadi makannya cuma sedikit, kan sayang. Terus yang kedua, disesuaikan dengan kebutuhan dari usia. Kan ada produk untuk kitten, adult, untuk senior. Terus kebutuhan khusus, contoh dia sedang rambutnya rontok parah, mengharuskan pakai hairball. Terus kita memeliharanya di dalam rumah untuk mengurangi bau kotoran, pakai yang produk indoor. Atau kucing jantan yang beresiko kena flu atau batu ginjal tadi, kita pakainya yang urinary. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Itu bisa di mix nggak sih dok? Baiknya tidak di mix karena setiap formula kan sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena ada juga pet parents yang memberikan makan itu dok, makanan basah dicampur sama makanan kering. Nah kalau makanan basah apakah boleh dicampur dengan makanan kering? Boleh. Karena pada dasarnya makanan pokoknya itu yang makanan kering. Yang makanan basah itu sebagai makanan tambahan, bukan makanan pokok. Kenapa? Karena di makanan basah kandungan airnya itu tinggi, bisa 70-80%. Kenapa ada produk makanan basah? Biasanya produk makanan basah digunakan untuk jenis kucing-kucing yang pemilih, gampang bosen. Aromanya kan lebih menyengat nih. Dia untuk menggugah selera makan. Yang pertama, yang kedua, biasanya digunakan untuk kucing-kucing yang dia nggak doyan minum. Untuk menghindari terjadinya penyakit flu atau batu ginjal. Jadi asupan airnya bisa digantikan di makanan basah. Hanya saja kelemahannya karena makanan basah kandungan airnya itu lebih tinggi, resiko terbentuk karang gigi lebih cepat. Jadi teman-teman semisal sering ngasih makanan basah, tadi kan cerita ya, basah sering ya, harus sering gosok gigi kucingnya. Nah itu aku baru tahu loh kak, kalau kucing itu ada dentisnya kak. Aku baru tahu kak. Aku juga nggak pernah kayaknya jikat gigi kucing. Aku kemarin dikasih itu kak, apa kayak odol buat kucing gitu dong. Terus abis itu katanya suruh nyikatin giginya kucing. Nah kan kita takut ya kayak, ini gimana kan telunjuk saya kan gede nih kayak ongkos nih, ya kan. Kalau dia dimasukin ke kucing ini kan gimana kan, takut dong ya kan. Di tempat dokter ada dentis buat kucing nggak sih dok? Kita kalau di grooming pun biasanya kalau ada hewan-hewan yang karang giginya nggak tebel, biasanya kita sarankan buat sekalian sikat gigi. Baik, saya langsung sana menuju. Terus misal karang giginya sudah terlalu tebal, biasanya juga dianjurkan untuk scaling. Nah itu maksudku Kak Raisa. Scaling juga bisa. Ada scaling Kak Raisa. Show banget ya. Asli. Ya kan? Itu ada ini apa namanya, mutihin gigi ada juga? Kalau pemutih gigi belum ada. Finir. biar munyanya rapet ya kan gitu. Nah kakak, kalau yang ini Kak Radian, kalau ini Kak Ian. Kak Ian, seperti yang tadi disampaikan sama dokter kan tentang nutrisi kan. Nah ini sebenarnya kita juga pengen tahu nih, kalau dari kacamata Wiska sendiri terkait nutrisi itu, misalnya gini deh, kalau kitten gitu kan, itu nutrisinya gimana sih gitu kan, kalau dari Wiska sendiri untuk bisa menjaga yang namanya asupan gizinya itu terpenuhi gitu. Apakah memang dari Wiska sendiri juga ada guidance-nya gitu kak? Misalnya kalau kitten tuh ngasih makannya berapa gram misalnya gitu kayak, dan lain sebagainya, silakan kak.
kasih. Jadi kalau misalkan dari Whiskas memang kembali lagi ya, maksudnya seperti yang tadi Dokter Adian sampaikan, jadi memang kebutuhan kucing kan memang beda-beda kan ya. Jadi ada yang berdasarkan life stage, mereka ada yang lebih, maksudnya ada yang kitten, jadi 2-12 bulan gitu kan. Kita definisikan sebagai kitten biasanya kalau dari Whiskas. Kemudian untuk yang dewasa itu untuk 1 tahun ke atas. Kemudian mungkin untuk kayak kucingnya Kak Raisa gitu ya, untuk Marbles kan udah 7 tahun ke atas, nah itu kita sebutnya sebagai senior. Kalau terminologi di Whiskas sendiri. Dan pastinya kita dari sisi Whiskas kita selalu berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik mungkin gitu ya untuk kucing-kucing di Indonesia, dan itu punya, dan karena itu pula lah kita emang provide untuk berbagai life stage tadi ya untuk dari Whiskas itu sendiri. Dan pastinya kalau kembali ke pertanyaan yang tadi Mbak Tiara tanyakan gitu ya, kita pasti emang memberikan guidance yang berbeda-beda untuk kucing. Misalkan untuk kitten untuk umur 2 sampai 4 bulan itu perharinya berapa gram itu ada, kemudian 4 sampai 10, kemudian 4 sampai 8, kemudian 8 sampai 12 bulan itu masing-masing berbeda tuh. Karena emang kita mengetahui ya masa-masa kitten kan emang masa-masa yang cukup krusial ya untuk pertumbuhan kucing kayak gitu. Jadi memang di specialize seperti itu. Kemudian juga untuk adult kita bedakan juga let's say berdasarkan berat badannya gitu. Let's say untuk berat badan 2 sampai 4 kilo pemberian perharinya berapa gram. Begitu juga untuk senior kayak gitu. Dan kembali lagi mungkin ke poinnya Dokter Adian tadi. Jadi kan memang kucing-kucing di Indonesia nutrisi itu kan memang menjadi salah satu fondasi utama ya, maksudnya kayak basic needs yang mereka kan, kita memastikan bahwa nutrisi yang kita berikan ke mereka itu nutrisi yang 100% lengkap dan seimbang gitu ya. Itu berlaku untuk keseluruhan produk yang Whiskas punya. Tapi untuk menjawab beberapa concern mungkin dari pet parents atau cat parents di Indonesia, misalkan kita ngomongin kayak tadi, apakah ada kebutuhan untuk kucing yang memang mereka cenderung memiliki masalah terkait hairball atau bola bulu. Kita juga provide itu melalui Whiskas Herbal Control. Kemudian ada. Ada. Itu udah lumayan. Di sini. Ada. Bisa cari di pet shop paling gampang. Di beberapa supermarket kita juga punya kayak gitu ya untuk Di Whiskas pameran Herbal. ini ada Kak? Di pameran ada, nanti mungkin bisa langsung ke ini ke stand-nya. Jadi ada Whiskas khusus untuk herbal ya Kak ya? Ada. Mantap. Kemudian tadi kan juga Dokter Adian sempat mention mengenai urinary gitu ya, kesehatan saluran kandung kemih gitu. Kebetulan juga kita juga menyadari ini bahwa karena emang case urinary itu sebenarnya based on research yang kita punya itu masuk ke top 4 main concern kucing di Indonesia terkait kesehatan, maksudnya kesehatan yang lebih spesifik kayak gitu ya. Dan itu juga beberapa bulan lalu, 2 bulan yang lalu ya kira-kira kita akhirnya decide untuk launch Whiskas Dry Urinary juga. Urinary juga, karena dia bisa ngebantu untuk make sure bahwa kan kalau di saluran kandung kemih mungkin Dokter Adian pasti lebih expert juga gitu ya. Jadi ada kandungan baktoksalat, nah itu kita bisa minimize pembentukannya kayak gitu ya untuk dari Whiskas Urinary. Kak, yang Whiskas Urinary itu bentuknya dia padat Kak atau cair? Maksudnya basah Kak atau kering? Dia kering. Kayak gitu. Bentuk yang kering. Jadi termasuk yang herbal tadi juga dia yang kering. Ya. Kayak gitu sih kurang lebih. Dan pastinya itu tadi ya, maksudnya kita juga provide dari sisi yang kering ada, yang basah ada, karena tadi mungkin Dokter Adian juga ada sempat mention gitu ya bahwa mereka ini, karena keduanya punya benefit yang masing-masing berbeda. Kayak contoh kayak untuk yang makanan basah mungkin bisa untuk melengkapi dan juga bisa memberikan kandungan air lebih gitu kan. Karena mereka kadang-kadang ya mungkin males minum air, kemudian kita juga bisa berikan yang Whiskas, contohnya yang pouch atau makanan basah gitu untuk make sure they stay hydrated juga kayak gitu. Nanti jadi kita berusaha untuk provide dari berbagai hal itu sih. Jadi satu dari sisi life stage, kemudian dari sisi formatnya juga ada yang basah dan kering, dan juga kita berikan beberapa function yang lebih beneficial untuk kesehatan mereka, contohnya urinary dan juga herbal. Tepuk tangan sekali lagi buat Whiskas, keren. Kalau aku biasanya yang pouch itu aku makainya buat bonding gitu loh Mas. Oh iya, bisa juga sih karena bonding gimana Kak? Jadi kalau misalkan yang kering gitu kan ya udah yang kita taruh aja gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pengen kayak misalkan hand feeding atau enggak kayak apa ya, yang ya pokoknya kayak lebih bonding antara kita sama kucing. Biasanya aku kayak ngasih yang pouch itu, yang basah itu. Gitu. Karena kan dia kan pasti kayak lebih exciting, belingsatan gitu ya kasarnya gitu. Kakak pakai produk Whiskas yang mana Kak buat si Marbles? Kalau Marbles sekarang lagi suka yang tuna salmon. Itu emang paling ini banget Kak. Sama kayak aku soalnya.
Aku juga sukanya tuna salmon. Oh baik, tapi nggak makan bareng kan itu ya? Saya pikir ke saya gitu ya. Kayak wah, sungguh sangat show sekali ya tuna dengan salmon gitu loh. Betul. Tapi dia suka banget yang itu Suka kan. banget pasti. Dan itu memang ternyata produknya kalau dari aku punya kucing juga sama kak. Jadi emang sukanya itu tuna salmonnya Whiskas. Sukanya itu doang. Ya kalau dia sih biasanya ganti-ganti, kadang-kadang bosenan atau apa gitu. Tapi sekarang dia lagi suka yang itu. Iya, tuna salmon tuh memang paling juara ya kayak benar-benar. Nah lanjut nih dok. Nah nih dok ya, mana nih dokter nih? Dok, ciri-ciri kucing itu sehat. Iya. Ciri-ciri kucing sehat. Yang pertama tadi sempat di-mention sama Kak Raisa juga ya, beberapa tanda kalau Kak Raisa khawatir kucingnya kira-kira sehat atau tidak. Yang pertama teman-teman bisa lihat paling mudah sih di nafsu makan ya. Pasti namanya dia meriang, gak enak badan sama seperti kita. Nafsu makan pasti menurun, bahkan menghilang. Terus yang kalau dari segi fisik kira-kira hal apa yang bisa kita amati? Yang pertama itu bisa kita amati dari aktivitas. Kalau dianya biasanya aktif, lincah, harusnya sama. Ketika dia murung, kita tak tanya nih, apalagi jika dia mencari tempat untuk sembunyi. Karena insting alamnya hewan ketika mereka sakit pasti akan mencari tempat untuk berlindung. Karena di alam liar kan ketika dia sakit dia gampang dimangsa oleh hewan lain. Jadi instingnya dia akan nyari tempat persembunyian. Lucu ya. Oh, kita pikir tuh biar kita nggak ngeliat terus kita nggak sedih gitu loh. Jadi dia memang cari tempat untuk berlindung. Gue mikirnya gitu kayak terlalu romantis kali gue. Iya. Terus yang kedua bisa kita lihat dari penampakan bulu atau rambutnya dia. Bulu atau rambut kucing yang sehat itu pasti mengkilat berkilau. Kalau misal kelihatan kusam apalagi jabrik-jabrik, terus banyak yang rontok, artinya sedang tidak enak badan atau sakit. Dan yang ketiga paling mudah kita lihat juga itu dari mata. Matanya harus cerah, berkilau, semisal matanya kayak ada sayu, kemerahan, apalagi keluar air mata agak banyak, artinya dia meriang. Tanda yang lain bisa kita lihat juga dari telinga. Telinga semisal gampang kotor atau sampai keluar cairan itu juga pertanda dia sedang sakit. Itu cara mudah. Mirip seperti tadi lagunya Whiskas tadi ya, yang ABC tadi ya. Tadi gimana lagunya? Nah, Raisa. ABC dari Whiskas untuk anak bul sehat. A bikin dia aktif. Iya. B bulu Coba jadi kan. indah. LO. C untuk cerah mata. Skrip, lagu. Udah. C untuk cerah mata ya benar. Iya, C untuk cerah mata. Terus dok. Jadi mirip seperti itu. Jadi tanda-tandanya yang tadi dari lagu sederhana tadi akan mengingatkan teman-teman kalau semisal kucingnya sehat apa enggak, paling gampang hafalin lagunya Whiskas ya. Iya. Yes. Tapi aktif tuh emang benar-benar kelihatan banget ya. Paling kelihatan nomor 1 sih menurut aku. Oh, kalau aktif ya dok ya, benar. Tapi emang kalau kucing udah mulai tua gitu emang dia makin tidur terus gitu ya dok? Kucing makin tua aktivitas semakin menurun, apalagi jika jenis-jenis kucing Persia atau turunan Persia. Biasanya akan lebih apa ya? Mager. Lebih mager, lebih susah diajak komunikasi. Oh budek. Gak budek juga sih. Lebih Males. Iya, males. Enggak, saya pikir udah mulai budek. Lebih kayak boundaries. Iya. Kan udah senior ya kan gitu ya. Oh pendengaran kurang nih gitu ya kan gitu. Oh enggak ya dok ya. Kucing ada pendengaran kurang juga nggak sih dok enggak ya? Ada beberapa individu yang mengalami gangguan pendengaran juga, termasuk kucing ada juga yang bawaan dari lahir. Kucing pot eye kadang ada beberapa individu yang dia ada gangguan pendengaran juga. Dok. Tapi kalau kucing Persia jangan salah, kucing Persia itu salah satu jenis kucing yang paling apa ya, bahasa halusnya apa ya? Oh, kurang smart. Ya kurang smart lah ya dibanding jenis-jenis kucing yang lain. Bisa dibilang Ada yang Persia tutup kupingnya sekarang. jadi kategori kucing Kuring gitu. kurang apa namanya Kurang kurang cerdas. smart dibanding jenis Polos kucing gitu lain. ya, Dok, ya, Betul. polos. Makanya Dia polos. kenapa kalau ada Persia identiknya kucingnya mageran, pelihara kucing itu malesan, nggak bisa interaksi seperti halnya anjing. Oh. Karena orang Persia. kiblatnya ke Persia, karena kebanyakan masyarakat Indonesia peliharanya kucing Persia. Oh. Tapi kalau kucing jenis lain kan beda.
lebih aktif, lebih mudah diajak interaksi. Benar. Kayak ngerti gitu dok, ya kan kucingnya. Oh jadi kalau yang kuring gitu ya, itu pilihnya Persia ya. Iya, Jadi betul. kalau misalnya diajarin suruh salim tuh nggak bisa kan? Betul. Termasuk kucing Persia itu salah satu jenis kucing yang memiliki gangguan genetik bawaan paling banyak yang berhubungan dengan kesehatan. Makanya kenapa kucing-kucing Persia atau keturunan Persia paling gampang kena gangguan ginjal dibanding jenis kucing yang lain. Kasihan banget iya. Itu ganti ya, gitu. Yang punya Persia ganti ya, gitu langsung gitu. Jangan ya nggak boleh gitu ya. Nah untuk itu buat teman-teman semua tepuk tangan sekali lagi buat dokter kita, buat Kak Raisa juga.